Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan masuk juz 26. Lumayan kandel ya. Surah pertama surat Al-Ahqaf. Makkiyah. Yang lainnya di surat di juz 26 itu Madaniyah. Yang lainnya Madaniyah, ini Makkiyah. Berarti judulnya masih berkutat kurang lebih kepada 3 persoalan, yaitu kedudukan Al-Quran sebagai kalamullah, bukan karangan Nabi, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Persoalan kedua, kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kenapa bukan malaikat sekalian? Dan persoalan umum yang ketiga adalah kenapa sih harus ada hari kebangkitan? Karena maunya orang-orang Quraisy hidup tanpa beban di dunia, tanpa aturan di dunia. Dan andai kata pun harus punya urusan dengan kekuatan yang gaib, maka mereka inginnya sesuatu yang ada wujudnya, tidak gaib. Yang ada wujudnya itu adalah berhala, baik berhala yang berasal dari bebatuan, berhala yang berasal dari pepohonan, atau berhala yang berasal dari sesuatu yang dikeramatkan. Maunya mereka seperti itu. Nah, surat Al-Ahqaf kendati pun nanti di ayat ke-15, ayat 15 itu kan tentang birrul walidain ya. Itu sendiri yang terkenal itu. Di ayat 15 dan seterusnya itu sendiri yang terkenal, seolah-olah terpisah dari pokok ayat. Padahal tentang birrul walidain di dalam ayat 15 dan seterusnya itu dikaitkan atau berkaitan erat dengan pokok di surat Al-Ahqaf, yaitu tentang lurusnya tauhid, bahwa yang berhak kita sembah itu yang mengendalikan alam raya ini, yaitu Allah, sedangkan patung-patung dan berhala
tidak punya kekuasaan apapun terhadap alam raya ini, maka kita harus tunduk patuh kepada Allah. Itu yang disebut dengan kita itu orang normal. Sebagaimana kita tunduk dan patuh kepada Allah, maka kita juga tunduk dan patuh kepada orang tua. Jadi urut-urutannya itu sebetulnya. Namun begini bapak-bapak, ibu-ibu, hampir ateis sekalipun yang tidak mengakui pada Tuhan, sama dengan kita harus hormat pada orang tua. Jadi kebutuhan kita hormat pada orang tua itu universal. Mestinya orang ateis juga hormat pada Tuhan, sebagaimana dia hormat pada orang tua. Nah, mari kita baca ayat-ayat kita. Dimulai dengan Hamim, tidak ada artinya. Biasanya digunakan untuk menarik perhatian orang-orang kafir Quraisy. Kalau memang untuk menarik perhatian, berarti ada situasi genting yang dikehendaki oleh surat Al-Ahqaf ini. Sama dengan lagi padi ngobrol kabeh akhirnya rungakan nggih sama Hamim. Nah, inti minta perhatian, kita berteriak-teriak minta tolong semua, dia tolong, ini penting ini. Maka yang akan disampaikan juga ini sangat penting. Semua penting, tapi ini sangat penting. Apa yang akan disampaikan Allah? Tanzilul kitabi, Al-Quran itu diturunkan minallahi, dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Susah amat sih ngasih tahu. Artinya sampai sejauh itu orang-orang Mekah masih aja banyak omong. Kata-kata banyak omong nanti akan kita temukan di ayat-ayat berikut. Jadi laksana menuangkan air dalam gelas, tumpah ruah. Nah, yang tumpah ke minum enggak? Enggak. Tumpah ruah itu disebut banyak omong kalau di dalam Al-Quran. Tumpah ruah juga atau banyak omong juga berpotensi omong-omong kosong. Kenapa omong kosong? Dari semua sudut sudah bisa dibuktikan Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad, tapi masih jadi omongan baik, masih jadi diskusi baik. Maka surat Al-Ahqaf menegaskan wisi aja ke omong tanzilul kitabi minallah, bahwa Al-Quran itu diturunkan minallahi, dari Allah dan bukan dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Nah, mari kita disiplin. Lagi-lagi diperkenalkan kepada orang kafir Quraisy, ini bukan sembarangan loh. Allah itu Al-Aziz. Biasanya artinya perkasa, zat yang mulia karena selalu mengalahkan yang menantangnya. Kita biasanya dibuat simpel, Al-Aziz, perkasa. Dan itu hal baru bagi orang Quraisy, karena biasanya mereka biasa disebut Al-Aziz, tapi itu tokoh-tokoh penting di Quraisy. Bukan, Al-Aziz itu Allah. Karena tidak ada berhentinya kebutuhan kita pada Allah, maka kita membutuhkan Allah terus-menerus, dan karenanya Allah mulia. Dan setiap kali ada yang menantang, Allah selalu mengalahkan. Dan belum tentu tokoh-tokoh di Quraisy bisa mengalahkan, tapi Nabi Muhammad tidak mungkin Al-Aziz.
Nabi Muhammad tidak mungkin al-ajiz. Sedangkan Al-Quran diciptakan dari zat yang al-ajiz. Tidak mungkin. Selain al-ajiz, Allah juga al-hakim. Jadi yang tadi al-ajiz, kenapa kita menyebut Allah al-ajiz? Karena kita selalu butuh Allah. Al-hakim, tidak sembrono, termasuk tidak sembrono pada waktu menciptakan atau menurunkan Al-Quran. Karena tidak sembrono, maka selalu tepat dalam hal manfaat. Kenapa orang tidak sembrono? Ada ilmunya. Kesesuaian antara ilmu dan tindakan disebut hikmah. Zat atau orang atau pihaknya disebut al-hakim. Ada tokoh-tokoh Quraisy yang sedisiplin al-hakim, banyak kalahnya, banyak musibahnya, banyak melesetnya. Musibah, kecerobohan itu menunjukkan dangkalnya ilmu atau tidak disiplinnya tindakan dengan ilmu. Allah mah disiplin, maka Allah disebut al-hakim. Kalau nggak disiplin itu bahaya. Orang nanam keledai jadinya kedelai, bahaya. Nah, Nabi Muhammad bukan al-hakim, karena Nabi Muhammad bukan ilmuwan. Ya. Nabi Muhammad sama sekali tidak tahu sesuatu kecuali diberitahu oleh Allah. Apalagi hal yang gaib, uru-uru apa-apa kecuali dapat bocoran dari Allah. Jadi kepada orang-orang Quraisy ditegaskan, jangan banyak omong soal bener gak ya Quran itu dari Allah. Karena Al-Quran itu harus dari Al-Aziz, harus dari Al-Hakim. Bagaimana cara kita memahami bahwa Allah itu Al-Aziz, Allah itu Al-Hakim, dan karenanya jangan coba-coba meragukan kedudukan Al-Quran. Allah membantu kita menjelaskan kepada orang kafir Quraisy tentunya, dan juga kepada kita. Ma khalaqna samawati wal ardo wa ma bainahuma illa bil haq. Maka Allah menciptakan langit-langit wal ard, dan bumi, satu bumi. Bumi itu cuma satu dan kita pijak ini, tapi langit itu banyak. Dan karenanya kita terangkan langit itu bersusun-susun, 7 lapis langit, dan itu disebut as-samawat, langit-langit. Wa ma bainahuma, dan apapun di antara langit dan bumi, apapun, bisa yang menetap, bisa yang bergerak, bisa yang beredar, bisa yang berterbangan. Semua itu adalah diciptakan bil haqqi. Berarti zat yang al-ajiz, zat yang al-hakim, produksinya pasti al-haq, pasti al-haq. Presiden kendati pun punya sifat ajiz, mungkin juga hakim, tapi tidak pernah mencapai derajat al-haq. Maka ditegaskan al-haqqu mir rabbikum. Yang namanya al-haq cuma bisa datang dari Allah. Wa ajalum musamma, hebat ya. Ciptaan Allah itu ditentukan kadaluarsanya. Bisa dipahami nggak siapa yang hebat? Apa barangnya yang tidak hebat? Apa yang mengendalikan kadaluarsanya hebat? Allahnya. Ketika Allah atau ada zat bisa menentukan ambang batas sesuatu,
maka dia punya otoritas besar. Sama dengan produk mie instan, ada masa kadaluarsa. Untuk produksi semacam itu hebat. Tapi bayangkan oleh kita, seluruh hal yang ada di alam raya ini ada batas kadaluarsanya, dan yang mengendalikan Allah. Ada batas kadaluarsanya dan yang mengendalikan Allah. Ada dua pelajaran dari sini. Yang pertama, subhanallah, maha besar Allah mengendalikan alam raya ini sampai ke ambang batas waktunya. Itu pelajaran pertama. Tapi pelajaran kedua, pernah tidak disadari bahwa segala yang kita gunakan, segala yang ada pada diri kita tidak abadi, akan kadaluarsa dan hukumnya pasti. Tapi kita tidak tahu pasti kapan kadaluarsanya. Suami kita hukumnya pasti akan ada kadaluarsanya, cuma kita tidak tahu kapan kadaluarsanya dalam bentuk mati. Kita nggak tahu. Pohon yang kita tanam, hukum pastinya akan kadaluarsa, menguning, kering, kemudian jatuh jadi tapi kita tidak tahu tanggal pasti, waktu pastinya kapan kadaluarsa. Di antara dua hal pokok itu, yang tegak pasti adalah yang mengendalikan kadaluarsa itu, namanya Allah. Oleh karena itu, masihkah kita tidak membutuhkan Allah? Hanya karena kita ngebela-belain segala hal yang ada kadaluarsanya, termasuk rumah, kendaraan, pakaian, investasi, bahkan sampai anggota tubuh kita, mata kita sekalipun ada kadaluarsa. Yang tadinya enak tanpa meminta kolorinnya tajam, sekarang udah mulai gak enak kecuali kolorinnya tajam. Makin kadaluarsa minta warna-warna yang tajam yang bisa diindera, itu kadaluarsa. Nah, karena segala sesuatu itu kadaluarsa, Allah mengingatkan kita dua hal. Satu, dunia ini kadaluarsa. Karena ada kadaluarsanya, jangan berpikir untuk waktu yang lama. Investasi untuk waktu yang pendek, karena kita akan menuainya di akhirat. Itu yang pertama. Itu masa kadaluarsa. Yang kedua, karena juga ada masa kadaluarsa, maka kita berjuang keras di dunia ini dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau pengendali ambang batas waktu, maka buatkanlah ambang batas waktuku adalah taubat kepada. Jadi titik penyusutan kita itu taubat. Jangan sampai kematian yang menjadi akhir, bukan taubatnya. Itulah yang dimaksud dengan istirja. Yang dimaksud istirja. Nah, orang-orang kafir Quraisy menolak konsep ajalun musamma, dan ini persoalan serius, terutama bagi yang sedang hedonis. Aduh, serangkut ya, lagi senang-senang ya, anu masa kadaluarsa sulit. Jadi konsep ajalun musamma, memang kita bukan orang kafir Quraisy, untuk masa itu sulit. Tapi sebetulnya bohong, untuk masa kita juga sulit. Selalu ada omongan, mumpung masih nom yuk, mumpung masih nom, mumpung lagi ahne, mumpung lagi kebedat, mumpung lagi sempat, sekabeh haji mumpung. Dan itu menolak konsep ajalun musamma. Ya haji mumpung, mumpung lagi ning Jogja pelesiran,
berdagang salep, ulat ninju selalu gitu. Itu disebut dengan ajalum musamma. Walladzina kafaru, namun orang-orang kafir amma undiru, kendati pun undiru sudah diindarkan, sudah diperingatkan tentang apa saja. Satu, bil haq. Dua, ajalum musamma, tetap aja mu'ridun, membangkang, terutama untuk konsep ajalum musamma. Layak coba pikir ya, gawe umah bagus-bagus wis ajalum musamma, mereka menolak karena mereka tidak punya pengetahuan dan keimanan yang pasti rumah terbaik di akhirat. Kul lamun mekonon, kalau begitu katakan hai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang mu'ridun, keberatan pada konsep ajalul musamma, ambang batas waktu segala yang diciptakan Allah, dan al-haq tidak bisa diganggu-gugat ciptaan Allah itu. Apa yang akan disampaikan Nabi Muhammad yang diperintahkan Allah? Aro'aitum ma tad'una min dunillah. Coba lur, kalian kan terbiasa menyembah berhala. Apa pendapat kalian tentang berhala itu? Aruni, perlihatkan kepada madza khalaqu, apa yang sudah dibikin berhala-berhala itu bil haqqi. Pernah bisa apa berhala pun? Ya Allah, bayangkan oleh kita, Parian diutus ke Jakarta oleh Jamaah Masyarakat Islam. Parian coba tanya ke Wapres, pernah menggawe apa Wapres? Berani enggak? Ini Nabi Muhammad nggak punya pilihan. Ini mah bukan hina Pak, membayangkan nekatnya Parian itu. Nabi Muhammad tidak diberi pilihan lain yang memerintahkan Allah. Tanyakan itu pada penggemar-penggemar berhala. Emang berhala pernah bikin apa? Bikin bintang, menjatuhkan dedaunan, bikin tumbuh kangkung, kan tidak pernah bikin apa-apa. Aruni, perlihatkan padaku madza khalaqu minal ard, apa yang pernah dibikin oleh patung-patung itu di atas bumi. Amlahum syirkun, atau ikut andil fis samawati, dalam urusan menata langit, bil haqqi, dengan benar. Kebayang tidak posisi Nabi Muhammad nekat ditabuk pasti kayak Abu Jahal ngelunjak. Kalau Parian nekat juga ke istana, waduh urusannya kelan laksana apa? Bukan yang pengawal presiden apa? Pas Pampres. Karena dianggap tidak senonoh, tidak sopan. Jadi bayangkan oleh kita posisi rumit Nabi Muhammad harus menggugat sesuatu yang paling fundamental. Apakah yang kita sembah selain Allah itu punya kemampuan seperti Allah menciptakan, mengendalikan langit dan bumi bil haqqi wa ajalum musamma. Sekali waktu kita gugat pimpinan kita, sepantas apa pimpinan kita taati. Utuni bi kitabin min qabli hadza. Coba kalau memang tidak sekarang bikin testimoni, pembuktian, setidaknya ada testimoni lah dari kitab-kitab lama. Mungkin Taurat, mungkin Zabur, mungkin Injil yang menceritakan bahwa si Jimangse berhala, nama berhala Quraisy itu apa itu? Lata. Si Jimangse Lata pernah gawe planet Saturnus. Ada nggak di Zabur? Ada tidak di Taurat? Atau coba di Injil? Coba. Tapi
Tapi apapun yang diciptakan Allah ada dalam Al-Quran dan ada dalam pembuktian. Al-atharatin min ilmi in kuntum shadiqin, atau jejak-jejak keilmuan. Atharatin atau jejak-jejak keilmuan. Akhirnya sejak zaman Nabi Adam atau anggaplah dari zaman Nabi Nuh, orang kafir Quraisy menerima catatan-catatan keilmuan, bisa berupa ekspedisi, bisa berupa jurnal, bisa berupa apa lagi, transkrip yang menjelaskan bahwa si Jimangse Uzza pernah membelah lautan. Laut itu kali apa? Jadi dia disembah padahal tidak punya kontribusi. Menurut saya ayat 4 ini luar biasa, juga menyindir kita. Orang yang pantas kita hormati, orang yang memiliki kontribusi, tidak ada yang mengalahkan derajat orang tua setelah Allah. Maka nanti di ayat 15 mulailah bahwa soinal insan, tidak ada yang bisa mengalahkan derajat orang tua. Dan di dalam unsur orang tua tidak ada yang bisa mengalahkan derajat ibu, karena bapak gagal melahirkan terus, selalu ibu yang sukses melahirkan. Itu kontribusi. In kuntum shodiqin, nyatanya orang-orang kafir Quraisy gagal memenuhi tantangan Nabi Muhammad, maka mereka bukan shodiqin. Berarti menyembah berhala itu adalah sesuatu kekeliruan. Gimana Abu Jahal, Abu Lahab? Nggak bisa, ternyata tidak mampu. Maka kata Allah, waman adallu lamun mekonon, ya sira selalu menuduh saya sesat. Sebenarnya siapa sih sesat? Waman adallu, kalau begitu siapa yang paling sesat? Coba. Apa yang ditegaskan Allah tentang menciptakan langit dan bumi ada dalam Al-Quran. Sedangkan berhala kalian tidak punya kontribusi pada alam raya. Bahkan catatan jurnal ilmiah saja nggak ada. Pelan-pelan tapi pasti hal yang benar tentang Al-Quran dibuktikan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Baik tentang alam semesta ini pelan-pelan banyak kemudian penemuan ilmiah yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Tapi sampai hari itu orang kafir Quraisy tidak punya dua dasar sekaligus. Satu, dasar samawi, kitab suci. Yang kedua, dasar ilmiah tentang kebiasaan mereka untuk menyembah Lata dan Uzza. Itulah cara beragama yang benar. Itulah cara beragama. Orang kafir Quraisy tidak memiliki dua dasar itu. Lalu terjadi itu yang disebut dengan jejereh-jereh. Dia min aba ini jejereh-jereh. Waman adallu, kalau begitu siapa yang paling sesat? Mimma yad'una min dunillah, kalian kah yang punya kebiasaan menyembah selain Allah? Malla yastajibu, yang sudah jelas ketika berkali-kali meminta wahai Lata, wahai Uzza, tolong datangkan perempuan cantik, la yastajibu, tidak mampu mengijabah permintaan siapapun yang meminta kepada Lata dan Uzza. Tapi siapapun di antara kita yang meminta pada Allah pasti dikabulkan. Hanya kita tidak tahu kapan pasti dikabulkan. Semua pasti dikabulkan. Lata dan Uzza tidak mampu apa-apa. Ila yaumil kiamat, dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Titik. Sampai di sini para ulama kemudian bersepakat, doa siapapun pasti dikabulkan Allah. Titik mangsa pengabulannya di kiamat itu. Tuh ya, sampai di sini.
wa hum an du'aihi ghafilun, mereka lalai terhadap doa-doa orang yang memintanya. Wa idza husyira, pada waktu dikumpul paksa di padang mahsyar, dikumpul paksa, husyira kalau jumi'ah dikumpul dengan rasa sukarela. Wa idza husyira, dan pada waktu dikumpul paksakan annasu, orang-orang, kanu lahum a'daan, blow on ya, mestinya tugas Tuhan ngebela hambanya. Tugas Tuhan apa? Backup hambanya. Begitu ada kiamat, tugas Tuhan apa? Rescue, menolong, supaya yang mengaku member umatnya tidak ketinjal gunung yang berterbangan, tidak ketinjal retakan langit. Itu tugas Tuhan. Jangan jadi Tuhan kalau tidak bisa menyediakan pertolongan pada saat kiamat. Dilalah apesnya, Lata dan Uzza dikumpulkan oleh Allah, malah ngelawan, menolak memberikan garansi kepada penggemarnya. Maka disebut kanu lahum a'daan, malah jadi musuh karena tidak mampu memberikan pertolongan apapun. Perhatikan ujung ayatnya, wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Sudah timbul istilah ibadah. Ini zaman Makkiyah. Ini zaman Makkiyah ya. Ibadah. Oke. Akhirnya si berhala-berhala itu menolak segala jenis peribadatan orang-orang kafir Quraisy. Saya kurang tahu. Akhirnya Lata dan Uzza gagal membackup ritual-ritual yang selama ini terjadi. Nah, itulah pentingnya sumber asli ibadah kita. Karena pengadilannya bukan pengadilan milik Lata dan Uzza, pengadilannya milik pengadilan Allah. Wa idza tutla alaihim, dan pada waktu akhirnya dituturkan, dibacakan kepada orang-orang bandel kafir Quraisy, ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, dengan cara yang jelas, malakola, mereka berkomentar. Siapa? Yaitu alladzina kafaru lil haqqi, yang membantah tentang kebenaran itu, lamma ja'ahum, ketika sudah tidak bisa, sudah terpojok. Apa komentar mereka? Ada sihrun mubin, berbalik mana berkonon. Jadi omongan orang terpojok. Am yaquluna naftarahu, mereka itu selalu saja ngomong-ngomong Nabi Muhammad itu kreator, mengada-ada. Lah kebenaran Nabi Muhammad ya. Kalau begitu qul Nabi Muhammad, katakan pada mereka, oke, kamu tuduh saya kreator, mengada-ada. Termasuk Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran adalah ciptaanku. Oke, ini setara itu. Kalau betul saya itu kreator, ayo kamu juga bisa bikin dong. Saya aja bisa bikin kok Al-Quran. Berarti kamu yang lebih pintar bisa bikin. Kamu yang lebih punya status sosial bisa bikin. Kamu yang lengkap orang tuanya bisa bikin. Saya yatim, saya tidak punya cukup pengetahuan, maka dolam fada. Itu kan Nabi Muhammad begitu kan.
Saya dituduh bisa bikin Al-Quran, berarti kamu bisa bikin. Coba kamu bisa bikin, Mak. Seperti itu. Kalau tidak satu surat, kalau tidak satu ayat. Ini kan dibalikan kan. Fala tamlikuna li minallahi syai'an. Kalau kamu mau tahu, saya mah nggak bisa apa-apa. Baca nggak bisa, nyusun epistemologi nggak bisa, nulis orang bisa. Fala tamlikuna li minallahi syai'an. Maka yang apa saya lakukan, apa yang saya miliki, kuasa Allah belaka. Tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali karena Allah. Huwa a'lamu bima tufiduna fihi. Nah, ini yang tadi saya omong. A'lamu itu kan sebetulnya isim tafdil. Isim tafdil itu apa bahasa Arabnya itu? Superlatif. Cuma kurang etis kalau maksudnya Allah. Contoh, Allah lebih hebat dari patata. Pas enggak? Enggak pas. Tapi fakta teksnya begitu. Huwa itu teks ya. Ini kan jumlah ismiyah. Huwa Allah itu a'lamu, lebih tahu dari siapa? Bisa dariku, kata Nabi Muhammad, bisa dari orang-orang Quraisy, pokoknya lebih weruh daripada siapapun. Bima tufiduna fihi. Nah, ini problemnya di sini. Arti aslinya lebih tahu. Nah, itu tidak etis menurut para ulama, tidak pantas. Maka kita sepakat terjemahnya bukan lebih tahu, tapi maha tahu. Tapi kalau dikejar pasti kehilangan dasar, karena artinya memang lebih tahu. Jadi untuk menegaskan Allah itu tak berbanding, tak ada bandingannya, maka alam kita artikan maha tahu. Huwa Allah a'lamu, maha tahu, bima tufiduna fihi, dari tumpah ruahnya gelas tentang persoalan siapa yang kreator, Allah apa Nabi Muhammad terhadap Al-Quran ini. Nah, tufiduna itu tumpah ruah itu apa tadi itu nerjemahan saya? Kebanyakan ngomong, nggak banyak ngomong. Bima tufiduna, terhadap banyak omongnya kalian soal Quran itu ciptaan Allah apa ciptaan Nabi Muhammad. Udahlah, kalian ini terlalu banyak omong, nggak punya dasar, cenderung dusta dan omong kosong. Kafa bihi syahidan, menang. Lihat, ini semua sudah cukup syahidan, jadi bukti baini wa bainakum, antara saya dan kalian, bahwa kalian gak bisa menjawab dua tantangan. Satu, tanyakan pada Lata dan Uzza, punya kontribusi apa pada alam semesta. Tantangan kedua, oke, kamu tuduh saya menciptakan, berarti kamu bisa dong juga menciptakan. Saya nggak sekolah, kamu sekolah. Saya anak yatim, kamu orang tua lengkap. Saya nggak punya status, kalian punya status. Bahkan terakhir saya umi, kalian punya kelompok yang punya tradisi tulis dan baca. Bisa. Ternyata dua tantangan itu tidak mampu, maka disebut dengan tufiduna, omong kosong, banyak omong. Tufiduna. Wa huwal ghafurur rahim. Jangan khawatir lu, senajan si rekun mulai ketahuan belangnya,
Jangan khawatir, Allah itu Al-Ghafur. Ayo cepat melakukan tindakan yang mengarah kepada ampunan, karena Allah juga Ar-Rahim. Insya Allah kalian tidak akan dipermalukan kalau bertobat pada Allah. Kok bisa begini bapak-bapak ibu-ibu? Problem berat orang-orang yang punya status itu malu ngakui kesalahan, maka butuh jaminan. Udah dia omong-omong ya, udah dibongkar ya. Kata Allah, Allah itu Al-Ghafur, nutup aib, akan ditutup aibnya. Ar-Rahim, dengan kasih sayang Allah. Adem kalau ditutup aibnya oleh Allah. Tapi kalau ditutup aib dengan janji dari parian, bukan siji waktu bocor halus. Karena sifat kita itu bocor halus. Itu disebut dengan Al-Ghafur. Ghafur itu penutup. Sudah sering kita bahas, dosanya mah gak hilang, cuma ditutupi. Qul, katakan Muhammad, ma kuntu bid'an. Ini ya yang terakhir ya, Lur, Abu Jahal, Abu Lahab. Saya tegesin ya, kata Nabi Muhammad, ma kuntu bid'an. Saya bukan bebisan bikin bid'ah. Bid'ah itu bebisan bikin. Ma kuntu bid'ah minar rusul. Rusul berarti dari sejak Nabi. Iya, ayo. Dulu lupa, sekarang ingat. Ayo. No. Ma kuntu bid'ah minar rusul. Sejak zaman Nabi Nuh, ya makononiku yang disampaikan di Quran ada di Taurat, ada di Zabur, ada di Injil. Ma kuntu bid'ah, enggak ada yang baru dari saya. Ma kuntu bid'ah wa ma'adri, lan lagi pula ngeblank, saya nggak tahu apa-apa. Kata Nabi Muhammad, ma yuf'alu bi wala bikum. Apa ya yang mau dibikin Allah ke saya dan kalian? Nggak tahu. Apa saya mati nanti? Apa kamu duluan yang mati? Nggak tahu. Saya nggak tahu yang gaib. Saya tidak tahu yang gaib. Nah, yang gaib itu apa? Para ulama mengandaikan termasuk isi Zabur, termasuk isi Taurat, bagi Nabi Muhammad masih gaib. Kan nggak tahu apa. Bayangkan Nabi Muhammad menegaskan, cek Zabur, cek Taurat, cek Injil, ada kesamaan konsideran nggak dengan firman-firman Allah? Ada, dan itulah kitab yang benar. Artinya bukan dari saya. Oh, saya nggak tahu Zabur kok, saya nggak tahu Injil. Jangankan yang dulu, yang nanti siapa yang mati duluan? Kamu apa saya? Saya nggak tahu. Jadi kalau orang ada yang tahu, Pak Jamal nanyakan istrinya hilang, oh saya tahu di sana, itu lebih Nabi Muhammad. Ternyata kenapa dia tahu? Dia ngumpet kan ternyata. Ini tabi'u illa ma yuha. Saya mah robot aja. Saya cuma mengikuti apa yang diwahyukan ilayya kepadaku, wa ma ana illa nadhirum mubin. Dan saya dibatasi Allah. Tugas saya cuma dua. Satu nadhirun, dua mubin. Satu memberikan wejangan peringatan, yang kedua memberikan informasi penjelasan. Saya dibatasi dua hal doang. Berarti saya nggak boleh nambah ayat, nambah huruf, nambah bilangan, nggak boleh. Nadhirun mubinun. Nggak percaya, lihat SK saya di atas meter. Kurang lebih begitulah. Kul, aja menang Nabi Muhammad. Sampaikan lagi pada mereka. Araitum in kana min indillahi. Bagaimana pendapat kalian, hai orang-orang kafir Quraisy? In kana min indillahi, andai kata ada sesuatu jelas-jelas dia dari sisi Allah, wa kafartum bihi, lalu kalian ingkari, wa syahida syahidum min bani Israil, tapi kalian apes. Ternyata ada yang mau bersaksi, satu orang, dan itu dari kalangan Bani Israil.
Masih ingat kisahnya? Ada orang Yahudi yang berpapasan dengan Mamange. Siapa Mamange itu? Abu Thalib. Pada saat diajak berniaga dan Muhammad masih kecil, balik sir risiki putu niriki Nabi satu. Begitu Nabi eksis di Mekah, terdengar kabar oleh pendeta-pendeta Yahudi. Masih ingat di bulan Ramadan 3 tahun yang lalu kita membahas surat Al-Kahfi? Tolong tanyakan 5 pertanyaan. Kalau iya, itu Nabi itu. Masih ingat? Dan itu adalah syahidum min Bani Israel. Nabi Muhammad udah tahu belum? Belum. Sekaligus ayat ini mengkonfirmasi kepada Nabi Muhammad. Ada syarikat. Si jiwa itu orang Yahudi membenarkan Quran. Ala misri fa'amana wastakbartum, tapi kalian tetap sombong. Sedangkan orang Yahudi itu mempercayai bahwa Al-Quran itu ciptaan Allah. Nah, hati-hati, karena situasi sudah tidak ada untungnya, dinasihati tidak bisa, diajak argumentasi ilmiah tidak bisa, diingatkan historis kitab lama juga nggak mau nerima. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Ketahuilah, termasuk untuk kita, hidayah tidak mungkin diberikan kepada orang yang dolim. Kenapa mereka disebut dolim? Karena tidak mau diberi penjelasan perbandingan kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil. Tidak mau menerima. Diberi penjelasan saintifik tentang fakta alam raya, tidak mau menerima penjelasan. Diberitahu fakta, saya ini punya keterbatasan kemampuan, maka saya tidak mungkin ciptakan Quran, kata agama. Tetap tidak mau. Intinya tidak mau. Maka la yahdil qaumadz dzalimin. Kata kuncinya, hidayah akan datang hanya kepada orang yang mau. Yang tidak mau nggak bisa. Orang ngelamun enggak. Nah, orang yang tidak mau padahal sudah tahu tersesat disebut doluma nafsuhu, dolim pada dirinya sendiri. Kan udah tahu nih, orang kafir Quraisy mulai terpojok dari berapa sudut itu. Tapi mereka tetap tidak mau karena dolim. Waqala, dan berkatalah alladzina kafaru, orang-orang kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang memutuskan beriman, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Ada yang paham gak ini penggalan ayat ini? Siapa yang duluan beriman pada Nabi Muhammad? Alladzina amanu, duluan beriman. Iya, Khadijah merabi kan. Nah, siapapun namanya tetap kelompok proletar, kelompok masyarakat, dan bukan tokoh-tokoh penting terpandang. Dalam kacamata orang materialis, mereka itu kelompok terkutuk. Dikutuk Tuhan maka nggak kebagian rezeki. Orang-orang pemilik kapital, modal, orang-orang kaya itu kelompok yang disayang Tuhan, maka dapat rezeki banyak. Orang miskin itu kelompok terkutuk menurut pandangan materialis. Kalau betul Al-Quran dan Islam ini benar, mestinya bukan mereka dulu yang beriman.
saya kan paling dekat relasi dengan Tuhannya. Dari mana tahu saya paling dekat? Berlimang kekayaan, berlimang fasilitas keduniaan, karena dekat, bergelimang karena dekatnya hubungan dengan Allah. Nah itu kacamata materialis. Kok bisa ya orang-orang miskin dulu yang beriman hubungannya kan jauh dengan Tuhan. Nah, saking wis kewalik sungsang. Dulu kepepet-pepet berarti kan ya. Iya masih itu vidum ya, berarti masih akeh omong ya. Satu sisi penggalan ayat tadi menghina sahabat-sahabat Nabi. Satu sisi kayak ketelimbang. Nah ini pelajaran penting bapak-bapak, ibu-ibu. Sugih bukan indikator di sayang Allah. Ya, kaya itu namanya paham materialisme. Pegawaiannya tukang dagang toko material. Wa'id lam yahtadu bihi fasayakuluna hadza ifkun qadim. Akhirnya dibantah tentang siapa mereka, siapa para sahabat. Begitu terpojok, jawabannya ifkun qadim. Yang tadi apa? Sihrun mubin. Sekarang ifkun qadim. Lagu bengen maning. Berarti sihrun lagi. Lagu bengen gitu. Lagu lama. Ifkun qadim, lagu lama, isinya apa? Sihrun mubin. Ganti bola balik peronobaya. Wa min qablihi lan sedurunge gah, dan sebelumnya juga kan sudah ada kitab Musa, kitab Nabi Musa, kitab Taurat, imaman, menjadi leader untuk menjelaskan siapa pencipta alam raya ini, Allah. Wa rahmatan, dan menaburi rahmat dengan terbitnya kitab-kitab berikutnya. Itu kasih sayang Allah. Sampai kemudian Injil pengais bungsu, lalu turunlah Al-Quran yang simultan, berterus-terusan, tidak terputus dalam hal penjelasan bahwa alam raya ini ciptaan Allah, dan karena kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah, tidak ada sesuatu yang baru. Wa hadza kitabun musaddiqun lisanan Arabiyyan. Giliran yang paling bungsu namanya Al-Quran, maka tugasnya membenarkan yang lama-lama, termasuk imaman sebagai leader, yaitu kitab Nabi Musa. Cuma lisanan Arabiyyan, dalam konstruksi pengantar bahasa Arab. Liyungdzirul ladina dolamu, ini semua dalam rangka memberi peringatan kepada orang yang dolim pada Taurat, dolim pada Zabur, dolim pada Injil, dan juga yang dolim pada kedudukan Al-Quran. Tapi wa busyra lil muhsinin. Apa muhsininnya zaman itu coba? Muhsininnya apa? Berbuat ihsannya. Wa busyra, dan kabar gembira lil muhsinin. Yang pasti orang yang mempersoalkan Al-Quran disebut tidak ihsan. Orang yang menegaskan tidak ada yang terbaik kecuali Al-Quran dan Sunnah, itu disebut muhsin. Konsiderannya adalah yang disebut ihsan adalah semua amal ibadah yang merujuk kepada kedudukan Al-Quran dan penjelasannya Sunnah. Itu tuh konsiderannya. Innal ladzina qalu, orang-orang yang berkata
Siapa muhsin itu? Muhsin adalah muhsin diberi bocoran, tapi sedikit bocoran oleh Allah ya, muhsin, yaitu orang-orang yang qaulu. Nah ini qaulunya tidak qaulu sembarangan. Ini qaulu yang mengucapkan, mendeklarasikan fakta integritas, yang mengamalkan, yang menunaikan. Apa yang ditunaikan? Yaitu Rabbuna. Satu, rububiyah. Satu, Rabbuna, bahwa yang memelihara kami dan alam raya cuma Allah. Maka aneh saya tidak patuh pada Allah. Lebih aneh lagi Allah kalah sama direktur saya. Itu namanya rububiyah. Nah, keanehan kedua adalah sudah tahu yang punya kontribusi Allah, maka saya patuh pada Allah. Maka aneh kalau orang tua saya kalah dengan orang lain. Nanti ketemu di ayat 15. Itu namanya rububiyah. Sifat muhsin kedua adalah istiqomah, atau dibuat gampang, konsisten. Modal dua dapat dua. La tahzan, la takhaf. Ini future. Ini masa lalu apa nih? Lawannya future apa? Olimpik. Bukan Olimpik. Modal dua dapat dua. Kenapa dapat dua? La takhaf, jangan takut. Kenapa kita takut? Pasti takut pada sesuatu yang belum terjadi. La tahzan, aja sedih, pasti sedih pada sesuatu yang pernah terjadi. La takhaf berkaitan masa depan, la tahzan berkaitan dengan masa lalu. Fala khaufun, maka tidak akan punya kerisauan pada masa depannya, yaitu soal akhirat. Walahum yahzanun, mereka juga tidak akan dibuat sedih oleh kotor kelam hitam masa lalunya, karena mendapatkan ampunan dari Allah. Orang itu kalau sudah istiqomah, merasa diampuni Allah, maka masa lalu itu enak. Seseorang punya karir menyilep kuping, maaf, kelompok suatu suku di Kampung Pasar, Jakarta Utara, Wong Pontang, Wong Legon, arane Mang R. Sekarang sudah 25 tahun berlalu dari kejadian itu, tapi selalu ketangin, tidak tanak turun, tidak nyenyak. Kebayang-bayang pada waktu dia memotong, menenteng, memperlihatkan kepada si pemberi order, ya karena Allah tidak menurunkan covernya, penutup. Jadi masa lalu yang menyiksa. Bayangkan kalau kita disiksa oleh jumlah sholat kita tidak seberapa, disiksa tindakan kita pada orang tua, bakhil kita pada harta kita, dijamin orang bisa turun, bisa mangan. Nah, ketika kita punya problem
masa lalu dan problem traumatik ke depan, maka obatnya cuma satu, yaitu istiqomah. Nah, yang jadi masalah istiqomah itu dikiranya konsisten istiqomah. Nah, yang berat itu istiqomah itu dua itu, yaitu konsisten di dalam membuat yang terbaik menurut Allah. Kita sampai di ayat penutup, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Perhatikan ujungnya, jazaa'an bima kanu ya'malu. Nah, ini yang dimaksud bukan tiket surganya, tapi sarana dan fasilitas surganya itu jazaa'an bima kanu ya'lamun, dibentuk oleh kualitas amal-amal kita. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Para ulama berpendapat terhadap ayat 14 ini. Ini karena ngebingungkan. Tidak ketemu konsideran fasilitas, maka jalan tengahnya kita dapat kapling yang mana? Udah dapat tiket nih surga, akhirnya udah tingkat 7, tingkat 6, tingkat 5, jazaa'an bima kanu ya'malu. Itu kalau kita baca perdebatan tentang ayat 14 surat Al-Ahqaf. Nah, kita akan lanjutkan di paragraf berikutnya, yaitu tentang birrul walidain, tapi jangan lepas dari kepala Al-Ahqafnya. Sebesar itu kita taat pada Allah, sebesar itu kita taat kepada orang tua. Karena Allah kontributif, orang tua kontributif. Maksudnya gitu. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.